Kembali ke Facebookmu. Oke, aman nih. Mulai, Mako. Sudah kedengaran? Bagus. Sudah kedengaran? Halo? Halo? Tidak ada suaranya, Kak. Nggak. Halo, halo? Halo? Tidak ada suara tak juga. Kenapa bisa? Nah, laptop pasti nak pakai nih. Karena pakai HP, mak Jangan balas. sampai di sini. Di sini belum tuh kau klik headsetmu biasa itu kalau Tidak, jika masuk otomatis tuh. di. I don't know. Apakah masalahnya? Saya tidak tahu. Halo? Pakai apa ki anu Kak? Pakai apa ki? Nggak ada suara di. Pakai apa ki live kan? Iya, pakai laptop. Nah, itu Mi kenapa saya heran juga. Ada. Coba lepas lanu headset. Coba lepas headset. Lepas headset, lepas headset. Coba lepas headset. Lepas headset tak? Coba. Akhirnya sudah. Nggak ada di. Nggak ada. Nggak ada. Mana itu di? Di situ di anu ya? Coba saya masuk ulang nih. Iya, oke oke. Deh. Halo.
Halo. Keluar kisah. Halo. Udah kedengaran? Halo. Can hear. Nggak ada. Kamu pacaran nah. Mati lampu ini bilang mati lampu. Halo. Halo. Ais. Nggak bagus gini, Kak. Yang mana? Malam. Sudah mina ganti-ganti. Mina ganti mi laptop, ganti HP. Ya. Halo. Halo.
Dengar suara Kak? Mute, unmute. Tes, tes. Kedengaran suara tak? Halo, Apa yang terjadi ya di sana? Kau dengar suaraku atau tidak? dengar. A- Pak Agus, halo Pak Agus. Atau headsetnya mungkin Pak Agus atau laptopnya yang ini. Atau jangan sampai dia masih tanda kali itu di bawah. Pak Agus ada di sebelah kanan bawah, ada tulis apa gambar speaker itu? Ada di sebelah bawah Pak Agus. Ada gambar speaker itu kan biasanya kalau terkali berarti tidak bisa terdengar. Kalau itu kemudian di apa? Dihilangkan contreng kalinya, insya Allah bisa terdengar. Pakai HP lagi nih Kak. Apanya? Ini Agus. Sudah pakai HP. Kalau Kurang enak. suaramu dari apa? Kalau suaramu terdengar ke headset saya. Iya. Ini juga dari headsetku terdengar suara terdengar ke headsetmu. Nah, yang jadi pertanyaan apa ya? Kok suara di tempatnya Pak Agus tidak terdengar? Atau bagaimana ya? Jangan sampai di itu di laptopnya dia contreng speakernya. Masa Nah, kalau begitu ini apa namanya? Bukan WA dia sampaikan Pak Agus ini apa coba kau periksa kembali speakermu jangan sampai terkali di situ. Itu satu hal. Cara yang kedua yang memungkinkan adalah tunggu dulu. Halo? Kedengaran suaraku? Halo? Coba enggak kedengaran suaraku di situ. Masukku di laptop. Tidak ada kedengaran suara. Nah, ini yang di HP yang aku telepon Ki. Yang aku telepon Ki. Oh, kedengaran di situ.
tapi di sini tidak kedengaran. Coba kasih unmute ki dulu, unmute ki. Sudah. Coba, tunggu dulu. Halo? Tunggu. Cek. Oke, aman. Sudah masuk. Masuk nih. Iya, oke. Sip. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi-diskusi ringan terkait bagaimana kita membicarakan atau berdiskusi bagaimana ini kan dalam rangka Road to Excise 2020 atau International Conference on Social Humanities Approach to Islamic Studies. Jadi ini dalam rangka menuju kurang lebih 10 hari lagi kita akan mengadakan yang namanya International Conference on Social Humanities Approach to Islamic Studies. Dan ini adalah kerjasama antara STAI DDI Kota Makassar dengan Institut Agama Islam Sultan Amir Gorontalo. Jadi kolaborasi dua institusi agama Islam karena kita salah satu diuntungkan oleh kondisi seperti ini. Jadi kita hanya mampu berkolaborasi melalui virtual. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW karena berkat beliaulah sehingga kita dapat merasakan bagaimana kehidupan yang dulunya jahiliyah sekarang menuju zaman yang serba modern. Baik, Saudara Bapak Agus, ini kegiatan kita ini direcord, kemudian akan kita, dan ini live Facebook ya, dan mungkin teman-teman ada yang minta kenapa tidak disebar link. Nah, kita ini berdua saja dulu. Kita berbincang-bincang ringan. Kita berbincang-bincang ringan bagaimana apa sih yang sebenarnya kita akan bicarakan malam ini. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin, ya kita akan berbincang kurang lebih 1 jam lah. Nah, ataupun kalau tidak ada halangan, bisa mungkin sampai lebih. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Agus Wandi untuk menyampaikan atau mungkin ada presentasi. Nah, saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Ibnu Hajar selaku moderator pada kesempatan kali ini Road to Insights 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk berdiskusi ringan bagaimana mensosialisasikan International Conference ini kepada masyarakat akademisi. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Nabi yang senantiasa memberikan kita petunjuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, Pak Ibnu, untuk malam ini paling tidak ada 4 poin yang ingin saya sampaikan dan bisa nanti kita diskusikan. Yang pertama adalah kegiatan kita ini adalah kolaborasi antara 2 perguruan tinggi yang berbasis Islam,
Yang pertama adalah STAI DDI Kota Makassar, kemudian bekerja sama dengan Yayan Sultan Amai Gorontalo. Saya kira ini adalah suatu kesempatan di antara kita, dua akademis atau dua perguruan tinggi berbasis Islam ini, untuk berkolaborasi dalam dunia keilmuan atau akademik. Nah, yang pertama yang saya sampaikan adalah STAI DDI Kota Makassar itu sangat terbuka untuk melakukan kerjasama kepada siapapun, lembaga-lembaga baik secara individu maupun kelompok. Asalkan itu berkaitan dengan keilmuan, pengembangan keilmuan, berkaitan dengan pengembangan kapasitas mahasiswa maupun pengembangan kapasitas dosen. Nah, saya kira STAI DDI Kota Makassar sangat terbuka dengan hal-hal seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat dari tema yang diangkat dalam konferensi internasional ini, itu paling tidak menyentuh dua hal, yaitu sosial dan humanity. Nah, kalau kita mau melihat peluang ilmu sosial dan humaniora dalam topik-topik riset ilmiah, sebenarnya itu kita tidak kewalahan. Kenapa saya katakan tidak kewalahan? Yang pertama adalah problem masyarakat itu dinamis. Artinya setiap saat ada perubahan-perubahan permasalahan. Maka dari situ sebenarnya kita bisa mengambil topik-topik dari setiap permasalahan itu. Jadi kita tidak pernah kehabisan atau tidak pernah kehabisan untuk menghadirkan topik-topik terbaru. Karena problem kita sangat dinamis. Laboratoriumnya kita ilmu sosial sangat luas. Kemudian, ya tidak ada nilai-nilai stagnan yang di masyarakat. Artinya segala sesuatunya bisa berubah setiap saat. Oleh karena itu, ilmu-ilmu sosial itu selalu memerlukan updating terbaru, hasil-hasil penelitian terbaru. Kenapa? Karena itu berkaitan atau mengikuti perkembangan zaman. Mengikuti perkembangan zaman. Karena bahkan setiap detik ada perubahan nilai di masyarakat. Ada perubahan pola interaksi di masyarakat. Contoh misal kita mengambil contoh real, di zaman yang sekarang ini kita masih di masa pandemi, maka secara otomatis berbagai macam perubahan terjadi di masyarakat. Seperti misalnya pola komunikasi yang awalnya sering-sering sapa langsung, sering-sering bersalaman, akhirnya kita harus merubah secara cepat metode komunikasi itu. Bahkan kegiatan-kegiatan sekalipun yang biasanya dilakukan secara cepat, dilakukan secara langsung, nah kini kita harus melakukan kegiatan-kegiatan itu secara daring. Nah, itu sebenarnya peluang-peluang ilmu sosial dan humaniora dalam topik-topik ilmiah. Saya kira kita tidak pernah kewalahan untuk mencari bahan-bahan atau referensi dijadikan sebagai bahan tulisan ilmiah kita. Kemudian yang ketiga adalah perguruan tinggi Islam itu mengembangkan integrasi keilmuan. Integrasi keilmuan antara pengetahuan umum dan pengetahuan Islam. Nah, semua disiplin ilmu itu dianalisis dengan pendekatan Islam. Jadi misalnya kalau kita di perguruan tinggi berbasis Islam, kita melakukan integrasi keilmuan. Bagaimana kita mengintegrasikan keilmuan umum dengan keilmuan yang berbasis Islam. Namun persoalannya, apakah integrasi itu hanya sebatas memasukkan ayat dan hadis di dalam tulisan ilmiah, dalam skripsi misal, apakah hanya sebatas memasukkan ayat dan hadis itu sudah dikategorikan sebagai terintegrasi? Saya kira tidak demikian, karena yang dimaksudkan terintegrasi adalah analisis yang lebih komprehensif. Artinya kita menemukan analisis lebih mendalam, bukannya sekedar mencari ayat yang sesuai dengan pembahasan, kemudian mencari hadis yang sesuai dengan pembahasan, sudah dikatakan sebagai terintegrasi. Saya kira mana integrasi di sini lebih daripada itu. Nah, melalui konferensi internasional ini, STAI DDI Kota Makassar dan Yayan Sultan Amai Gorontalo mencoba untuk mengelaborasi pengetahuan umum, kemudian kita melakukan pendekatan studies Islam atau sering disebut dengan approach to Islamic studies.
melakukan pendekatan-pendekatan berbasis Islam. Jadi persoalan-persoalan sosial yang muncul hari ini itu bisa kita telaah, bisa kita analisis dengan menggunakan pendekatan-pendekatan Islam. Nah, ini saya kira kesempatan yang baik bagi mahasiswa, dosen, atau insan-insan akademisi yang ingin mencurahkan buah pikirannya, bagaimana menganalisis permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Indonesia, atau permasalahan-permasalahan sosial yang ada di sekitar kita, dengan melakukan pendekatan-pendekatan berbasis Islam. Ini saya kira kesempatan yang sangat baik untuk kita elaborasi itu. Ya. Kira untuk sementara Pak Ibnu seperti itu kita bisa diskusikan. Ya, terima kasih Pak Agus apa yang dipaparkan tadi. Jadi ada beberapa poin yang kita catat bahwa keterbukaan STAI DDI Makassar untuk melakukan kerjasama sangat terbuka, apalagi berkaitan dengan keilmuan, berkaitan dengan pengembangan kapasitas. Nah, kita mulai dari membicarakan dari keterbukaan STAI DDI. Jadi banyak orang yang mungkin bisa ditanggapi langsung sebentar, bahwa banyak menganggap bahwa STAI DDI ini sangat tertutup. Nah, bagaimana menurut Bapak Agus ini, apakah memang seperti itu STAI DDI dengan melihat bahwa kita mengadakan konferensi ini adalah salah satu bagaimana membuka selebar-lebarnya bahwa STAI DDI ini adalah kampus yang sangat terbuka, bukan kita tidak berada dalam suatu lingkup atau suatu suasana yang sangat terkhusus. Bagaimana menurut Bapak ini? Ya, saya kira kalau persoalan masalah terbuka dan tertutupnya STAI DDI Kota Makassar, kita bisa melihat beberapa program yang tidak dilakukan oleh STAI DDI Kota Makassar, begitu banyak melakukan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, NGO, atau lembaga-lembaga lain. Saya kira ini adalah indikasi atau indikator yang bisa dikatakan bahwa STAI DDI Kota Makassar sangat terbuka hal itu. Apalagi tadi yang saya sampaikan, apalagi itu bersifat pengembangan institusi, kemudian pengembangan kapasitas keilmuan, baik diperuntukkan untuk mahasiswa maupun diperuntukkan untuk dosen-dosen atau tenaga pengajar. Saya kira STAI DDI sudah melakukan hal itu jauh-jauh hari. Nah, hari ini adalah kesempatan yang kesekian untuk melakukan kolaborasi, yaitu kolaborasi antara STAI DDI Kota Makassar dengan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Saya kira itu adalah bukti yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Oke. Kemudian terkait masalah bagaimana pengembangan kapasitas, baik itu kapasitas sebagai mahasiswa maupun dosen, sebenarnya kapasitas seperti apa yang kita perlu eksplor lagi, baik khususnya dari segi akademik, baik itu dari mahasiswa maupun dari dosen. Ya, satu hal yang mungkin bisa saya harus bawahi yang perlu di-highlight sekarang untuk dikembangkan baik dosen maupun mahasiswa adalah bagaimana adaptasi teknologi kita sekarang. Karena mau tidak mau di masa pandemi ini kita dipaksa untuk beradaptasi dengan teknologi. Yang awalnya sangat tidak tahu dengan teknologi seperti misalnya Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita harus beradaptasi dengan itu semua secara paksa. Kenapa? Karena ini adalah keadaan yang memungkinkan kita untuk itu. Maka menurut saya yang perlu dikembangkan sekarang adalah bagaimana kita beradaptasi adaptasi teknologi kita, baik mahasiswa maupun dosen. Saya kira itu adalah hal yang sangat-sangat menopang nanti bagaimana proses pembelajaran kita pada masa pandemi ini. Maupun sebenarnya setelah selesai pandemi, ada kemungkinan kita masih menggunakan daring. Di waktu-waktu tertentu, ya kita pasti membutuhkan diskusi-diskusi daring seperti itu. Saya kira itu Pak Ibnu yang menjadi poin penting untuk pengembangan kapasitas keilmuan kita sekarang. Oke, ya, ya. Kita lanjut bahwa keterbukaan STAI DDI Makassar ini untuk melakukan kerjasama
sangatlah terbuka lebar, no? Apalagi dari sisi keilmuan. Jadi sebenarnya keterbukaan keilmuan ini adalah melahirkan hazanah keilmuan yang baru, hazanah keilmuan baik dari segi keilmuan terkhusus maupun ya dari segi budaya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan kondisi ini sebenarnya? Jadi dalam kondisi seperti ini di masa pandemi ini, ya kita tidak boleh hanya apa ya menyerah begitu saja. Jadi kalau dalam bahasa sosiologi itu keterdesakan melahirkan sebuah kreativitas. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita ini juga kita terpenjara dalam kondisi seperti ini, tapi bagaimana kita bisa menciptakan kreativitas? Salah satunya dengan melakukan kolaborasi dengan Sultan Ame Gorontalo, IAIN Sultan Ame Gorontalo. Makanya kalau misalnya kemudian bagaimana sih sebenarnya kalau melihat kondisi sekarang dari segi teknologi, oke lah, kita sudah memanfaatkan sekalipun belum secara maksimal. Nah, secara sains, orang berlomba-lomba bagaimana menciptakan sebuah produk yang bisa menikmati, kemudian bagaimana pangsa pasar sekarang. Nah, kita dari segi kemanusiaan, karena kita berbicara masalah pendekatan kemanusiaan, dari segi kemanusiaan bagaimana menurut Pak Agus ini? Kita beralih lagi sedikit ke topik yang selebih luas mungkin. Iya, kalau dari segi kemanusiaan, saya kira perkembangan teknologi hari ini, sebenarnya kalau kita berbicara tentang sisi kemanusiaan, tergantung bagaimana orang menggunakan teknologi ini. Kalau kita menggunakan teknologi dengan baik, seperti yang dimaksudkan per pembuatnya, maka secara otomatis ini akan memberikan manfaat yang sangat baik kepada manusia. Tapi, namun kebalikannya, ketika si pengguna teknologi ini menggunakan teknologi tidak sesuai dengan yang seharusnya, bisa saja disalahgunakan. Ya, banyak sekali pencurian data pribadi dilakukan melalui internet. Ada beberapa link yang dibagikan, misal dibagikan link kepada setiap orang atau di sosial media, kemudian orang membacanya dan memasukkan identitas itu, kemudian itu diperjualbelikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini saya kira sisi kemanusiaan yang hilang. Namun kalau misalnya kita tetap berpaku pada penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan kita, maka secara otomatis juga kita akan menggunakan teknologi secara bijak. Dalam artian yang saya maksudkan bijak di sini adalah kita menggunakan teknologi ya sebaik mungkin, seperti yang dimaksudkan para pembuatnya. Karena para pembuat teknologi ini kan tidak berpikir tentang ini baik atau tidak, tapi lebih kepada keuntungan bisnis yang dia dapatkan. Nah, untuk pengguna, nah inilah yang harus kita hati-hati, bagaimana kita menggunakan teknologi dengan baik. Mungkin ada suatu gerakan literasi teknologi ya, sebagai gerakan yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan teknologi. Apalagi masa sekarang, masa di pandemi, begitu banyak informasi-informasi yang berselancar di dunia maya, kita tidak tahu mana yang palsu, mana yang asli, atau mana yang hoax, mana yang bukan hoax. Ini saya kira kita harus hati-hati menelaah informasi. Ya, begitu Pak Ibnu. Oke. Jadi sebenarnya ini teknologi dengan kondisi seperti ini kita harus memanfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai dengan teknologi seperti ini ya, bisa digunakan dengan menggunakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Makanya the right man on the right place. Menggunakan sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kebutuhannya. Nah, oke. Kalau kita berbicara masalah humanitis, kita kembali pada masalah sosial. Nah, kalau menurut Pak Agus ini, dari sisi sosial, kemudian kita integrasikan karena kita menggunakan pendekatan Islam ini. Nah, dengan melihat realitas sekarang, apa sih yang sangat berbeda dengan sebelumnya? Oke, saya mungkin yang ke praktis saja ya, yang sehari-hari kita jumpai.
sebelum pandemi menyerang atau corona menyerang di seluruh dunia, terkhusus di Indonesia misal, kita kalau pergi berjamaah di masjid, selesai berjamaah, kita bahkan duduk bersampingan, saling bersalaman, saling minta maaf, bahkan merapatkan saf sampai kaki yang satu dan kaki yang lain saling bersentuhan. Nah, secara drastis langsung berubah ketika pandemi ini menyerang. Kita harus menjaga jarak sekitar 1,5 meter atau bahkan sampai 2 meter di dalam masjid. Kemudian setelah selesai sholat, kita seperti orang yang kalau dalam bahasa Makassar namanya baku bombe. Kita seperti bermusuhan antara satu dengan yang lain. Kita seperti saling mencurigai satu sama lain sehingga kita langsung berpencar keluar, bahkan keluarnya pun tidak bersamaan. Kita menunggu yang satu keluar baru kita keluar. Artinya perubahan interaksi di sini secara drastis ada perubahan. Itu secara sosial kita bisa melihat ada perubahan pola interaksi antara satu dengan yang lain. Nah, kalau misal kita mau menelaah secara Islam, ya ada sebenarnya kebingungan di antara kita. Kenapa saya katakan demikian? Di sisi lain dalam anjuran agama kita dianjurkan untuk saling bersilaturahim, saling bermaaf-maafan, bahkan langsung jabat tangan misalnya kalau ketemu. Nah, itu yang harus kita hindari sekarang. Nah, bahkan dari permasalahan ini muncul satu fikih terbaru namanya fikih corona kalau tidak salah, fikih pandemi COVID-19. Di situ membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan boleh dan tidak bolehnya yang dulu kita lakukan, sekarang itu tidak dibolehkan. Itu bahkan melahirkan satu pendekatan fikih yang baru. Bagaimana kita melihat keseharian kita ini dipandang secara fikih. Nah, ini saya kira yang sangat-sangat jelas kita terlihat dalam kehidupan kita. Ya, Pak Ibnu. Oke. Karena kita berbicara masalah bagaimana kondisi ini, jadi terkait masalah ibadah juga ini, Pak. Ini terkadang saya juga agak risih sebenarnya. Terkadang banyak saya, ya karena kita biasa sholat di masjid, dan saya biasa terkadang sampaikan kepada masyarakat, kenapa tidak pakai masker? Nah, katanya itu kita bincang-bincang biasa saja, sekaligus kita kasih apa yang terjadi sebenarnya pada diri masing-masing, ini kita harus sampaikan. Ini juga sebagai pembelajaran kepada masyarakat. Bahwasanya terkadang masyarakat bilang seperti ini, ngapain saya mau pakai masker? Kalau saya masuk di masjid, otomatis itu sudah bersih. Nah, saya juga masuk di masjid, ya maksudnya dia tidak ada apa-apa begitu. Nah, ini kan menimbulkan suatu apa ya? Saya agak risih sebenarnya orang yang seperti itu, mengatakan bahwa sampai mengatakan bahwa corona itu tidak ada. Jadi ngapain saya mau masuk ke masjid? Ngapain saya pakai masker kalau ke masjid? Padahal saya sudah bersih. Apalagi wudhu, ya kita percayalah bahwa wudhu itu di sisi lain membersihkan secara jasmani, juga membersihkan secara rohani. Itu yang membuat saya risih. Nah, bagaimana menurut Pak Agus ini yang orang-orang yang seperti itu? Nah, kita sebenarnya harus memberikan edukasi juga karena kebetulan ini sudah live di Facebook dan saya juga pantau Facebook sudah lumayan orang viewersnya ya. Ini kita harus memberikan edukasi. Ya. Sebetulnya saya bukan ustaz banget untuk memberikan pandangan itu. Paling tidak ada beberapa yang bisa kita sampaikan. Ini kita dapatkan dari ulama-ulama kita. Artinya seperti ini. Yang pertama adalah melakukan ikhtiar terlebih dahulu baru bertawakal. Salah satu ikhtiarnya kita adalah kayak menggunakan masker, cuci tangan. Nah, kalau misalnya dikatakan tadi dengan berwudu kita sudah membersihkan diri, berarti kita sudah sudah terbebas dari virus itu. Orang-orang yang masuk dalam masjid pasti kan sudah berwudu semua, berarti bisa dikategorikan bersih. Nah, oke, kita bisa beranggapan bahwa diri kita bersih, tapi bagaimana dengan benda-benda yang ada di sekitar masjid? Seperti misalnya lantai.
Ya taruhlah misalnya ada orang yang singgah sholat yang tidak kita tahu asal muasalnya dari mana. Taruh misalnya dia terkena virus. Oke lah, kalau dia terkena virus, kemudian wudhu sebelum masuk dia bisa dikategorikan bersih. Tapi itu kan virusnya yang di permukaan yang hilang. Nah, bagaimana kalau misal dia batuk kemudian menggunakan tangan untuk menutupnya seperti ini. Kemudian tangannya diletakkan ke lantai, kemudian lantai itu orang itu meninggalkan tempat duduknya, kemudian ada lagi orang yang berjamaah masuk, kemudian meletakkan tangan pas di atas bekas tangan orang tadi. Nah, itu kan bisa pindah. Ya, artinya ada hal-hal saja yang bisa memungkinkan seperti itu. Karena dengan demikian, kalau menurut saya adalah memaksimalkan ikhtiar baru kita bertawakal. Nah, kalau misalnya kita sudah maksimalkan usaha-usaha kita untuk menghindari hal-hal seperti itu, kemudian dikena, paling tidak kan ada satu yang bisa kita katakan bahwa saya sudah berusaha maksimal. Tapi kalau misal sama sekali tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha-usaha yang kita lakukan, kemudian kita terkena seperti itu, bahasa bukunya seperti ini, kita dipacida. Dalam artian, siapa suruh tidak melakukan usaha, usaha mempertahankan diri. Tidak ada alasan yang bisa kita berikan. Tapi kalau misalnya ada ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan, kan sudah paling tidak ada pembelaan yang bisa kita lakukan, ya paling tidak saya sudah lakukan secara maksimal, tapi Tuhan berkehendak lain dengan saya. Ya. Meskipun sebenarnya ini anjuran untuk menjaga kebersihan sudah tertera dalam Al-Quran. Mohon maaf, Pak Inu, saya menyebutkan ayatnya. Allah mengatakan, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang suka membersihkan diri dan bertobat atas dosa-dosanya. Saya kira ini bisa kita jadikan sebagai landasan atau inspirasi untuk tetap menjaga kebersihan kita, baik kebersihan lahiriah maupun kebersihan batinnya. Kira itu Pak Indo. Oh, maaf ini, karena bukan jawaban Ustaz ini. Siap. Mantap. Saya kira cocok itu yang Pak Agus sampaikan, bahwa paling tidak kita sudah berusaha dulu. Paling tidak kita berusaha, kemudian ya selebihnya kita berikhtiar. Kemudian ada ikhtiar, kemudian ya bertawakal, berserah diri. Kalau persoalan ya jangan sampai kita tidak berusaha, kemudian berserah diri begitu. Kena ya, Cik Dako, begitu kan. Ini kan sebenarnya kepala batu juga itu. Oke. Kita ke poin selanjutnya, apa yang disampaikan tadi Pak Agus, bahwa peluang ilmu sosial dan humaniora dalam topik-topik riset ilmiah. Nah, bagaimana sih, apa sih sebenarnya yang terjadi? Problem-problem apa yang, karena berbicara masalah sosial, berarti berbicara masalah masyarakat. Nah, problem apa dalam masyarakat yang perlu kita gali? Seperti apa itu? Terkait apalagi ya kita selalu berlandaskan pada kondisi kekinian ya, dengan kemudian diintegrasikan kepada keilmuan. Nah, seperti apa itu yang perlu kita gali dalam masyarakat? Iya, secara sosial perubahan, karena saya background pendidikannya dari ilmu komunikasi, yang perubahan signifikan terjadi itu dan bisa dikategorikan sebagai permasalahan sosial adalah pola komunikasi kita. Pola komunikasi kita sangat berubah drastis. Kenapa saya katakan demikian? Hampir semua instansi, lembaga, baik lembaga negara, lembaga swasta, individu, itu melakukan gerakan cepat untuk mereformasi caranya berkomunikasi. Saya kira ini adalah permasalahan sosial yang bukan permasalahan sosial dalam artian, ya saya anggapkan seperti ini. Orang yang tidak bisa beradaptasi dengan cepat, maka dia akan tergeser. Tapi orang yang bisa beradaptasi dengan cepat, itu akan berkembang. Kenapa saya katakan demikian? Nah, kita bisa melihat sekarang problem-problem sekarang adalah salah satunya di dunia pendidikan. Misal di dunia pendidikan sekarang kita ada dalam satu penelitian yang pernah saya baca di dalam artikel bahwa perguruan tinggi itu 98% bisa beradaptasi dengan teknologi.
melalui pembelajaran daring. Namun yang susah adalah sekolah dasar, kemudian sekolah menengah pertama SMP, kemudian sekolah menengah atas SMA. Itu ada sedikit kesulitan bagaimana caranya dia beradaptasi dengan teknologi ini. Nah, kita lebih khusus ke SD. SD sekarang yang paling banyak belajar itu adalah orang tuanya. Nah, permasalahan yang sekarang adalah bagaimana kita melihat pengetahuan teknologinya orang tua di pedesaan, misalnya. Ada bahkan tidak punya HP. Atau mungkin punya HP tapi tidak bisa menggunakan, bagaimana cara menggunakan HP-nya, bagaimana cara WA, bagaimana cara masuk di Zoom. Nah, itu kan permasalahan-permasalahan yang hari ini harus diselesaikan oleh kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini kan belum selesai. Kalau di perkotaan kan enak-enak saja di perkotaan. Paling tidak kita bisa klaim bahwa 99% para murid dan orang tua itu bisa, atau melek teknologi lah, bisa menggunakan teknologi. Paling tidak dia bisa mengikuti alur pembelajaran daring ini. Tapi bagaimana dengan orang tua yang di desa? Bagaimana dengan siswa yang di desa? Ya, jangankan untuk mengetahui teknologi, memiliki HP saja belum tentu. Kemudian kalaupun sudah punya HP, ya yang dipikirkan lagi adalah bagaimana caranya membeli kuota. Ada lagi kuota, bagaimana lagi dengan sistem jaringan yang ada. Ada sama sekali tidak ada jaringan, atau bahkan ada jaringan tapi mandek-mandek. Saya kira ini adalah permasalahan-permasalahan sosial yang hari ini yang sangat-sangat kita rasakan. Dan itu saya kira butuh perhatian penuh dari pemerintah. Bagaimana cara kita untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini. Ini terkait dengan terkait dengan adaptasi teknologi kita. Seberapa siap kita Indonesia untuk beradaptasi dengan teknologi-teknologi terbaru di masa pandemi ini. Kira itu Pak Ibnu. Kemudian, apakah dengan kondisi seperti ini, sebenarnya menurut Pak Agus, apakah Indonesia, kayaknya sepertinya, bagaimana pertanyaanku, Dik? Kalau kita melihat kondisi seperti ini saya minta tanggapannya ya. Apakah Indonesia sebenarnya sudah siap dengan kondisi seperti ini? Maksudnya sekalipun tidak ada pandemi, ini kayaknya Indonesia belum siap dengan melakukan perkuliahan atau pembelajaran melalui daring. Apakah sepakat dengan pernyataan seperti itu? Bahwasanya Indonesia belum siap. Mau ada mau baik dalam kondisi COVID, pandemi maupun tidak, bahwa sebenarnya Indonesia belum siap melakukan sebuah terobosan yang baru dengan memanfaatkan teknologi. Tentunya seperti inilah. Nah, apakah bagaimana tanggapannya? Kalau saya mau mengatakan siap juga tidak, saya mau mengatakan belum siap juga tidak. Tadi saya katakan bahwa kalau tingkat perguruan tinggi itu secara persentase 98% itu bisa sangat siap untuk melakukan pembelajaran daring ini, sistem pembelajaran. Namun yang menjadi persoalan adalah yang tadi saya katakan bahwa tingkatan SD, SMP, dan SMA itu masih ada kendala. Mungkin kalau SMA ya paling tidak mereka sudah bisa lah kalau tingkatan SMA. Namun yang menjadi persoalan adalah tingkatan SD yang paling parah saya kira. Bahkan juga ada PAUD. Ya, ada PAUD. Kalau mau dikatakan secara keseluruhan, secara prasarana, mungkin kita masih butuhkan seperti jaringan yang lebih luas di pelosok-pelosok desa, daerah-daerah tertinggal, utamanya saudara-saudara kita yang daerah timur bahkan ya, secara khusus, itu koneksi internet saya kira masih perlu peningkatan. Jangankan di daerah timur saja, bahkan kita di daerah tengah dan daerah bagian barat, itu masih ada daerah-daerah yang tidak terkoneksi dengan internet. Saya kira ini adalah PR yang perlu dilakukan oleh terobosan-terobosan dilakukan oleh pemerintah terkait. Ya, mungkin bisa kolaborasi dengan Dinas Kementerian Komunikasi dan Informasi tentang penyediaan sarana prasarana internet. Nah, ini bagian yang sangat-sangat mendukung nanti kan pembelajaran daring maupun setelah pandemi selesai, kalau misalnya ada yang masih mau menggunakan sistem daring, ya, paling tidak sarana dan prasarannya itu harus disiapkan dulu. Seperti itu.
Iya. Oke. Kemudian berbicara sosial, otomatis berbicara juga tidak jauh dengan humaniora. Nah, banyak yang bertanya ini, sebenarnya dari sisi humaniora itu apa sih sebenarnya yang perlu kita gali itu? Karena kita sudah menggali terkait problem sosial, problem masyarakat. Nah, ini dari segi humanioranya seperti apa? Iya, dari segi humaniora sebenarnya masih terkait dengan kemanusiaan sebenarnya. Ya, kalau kita melihat dalam di Fakultas Adab dan Humaniora itu banyak sekali problem-problem yang sebenarnya masih sangat bersinggungan dengan sosial. Ini mungkin kelemahan saya adalah tidak tahu secara signifikan perbedaan antara sosial dan humaniora. Yang saya tahu adalah humaniora masih bagian dari sosial. Nah, kalau misal kaitannya dengan kaitannya dengan di masa pandemi ini apa kira-kira permasalahan humaniora yang kita hadapi? Saya kira kembali ke manusianya sendiri ya. Kembali ke manusianya sendiri, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan itu. Sebenarnya bukan saja beradaptasi dengan teknologi ya, saya kira. Beradaptasi dengan ekonomi, sistem ekonomi kita, bagaimana sekarang. Kalau teknologi itu yang kita bicarakan itu kan lebih kepada alatnya ya, alatnya. Tapi bagaimana dengan mau menyambung hidup? Bagaimana cara kita untuk menyambung hidup? Tentu kita membutuhkan uang. Saya kira itu juga perlu strategi-strategi di masa pandemi ini yang kita butuhkan itu. Oke. Kemudian bahwasannya tadi disinggung juga bahwa pada tatanan nilai sosial juga itu tidak ada nilai sosial yang stagnan. Apakah dengan dikatakan seperti itu nilai tatanan sosial itu tidak stagnan berarti fluktuatif juga? Apakah maksudnya naik turun atau misalnya grafiknya naik seperti itu? Nah, jadi kan misalnya kita pada tatanan nilai sosial ini tidak ada yang stagnan. Jadi bisa dikatakan fluktuatif, naik turun, atau bisa landai, kemudian naik secara drastis, atau bisa saja turun secara drastis. Bagaimana itu? Iya, nilai stagnan yang saya maksudkan di sini adalah tidak ada nilai-nilai sosial yang stagnan. Yang saya maksudkan adalah di dalam keseharian kita di masyarakat itu biasanya kan ada norma-norma ya, ada norma-norma. Saya kira itu adalah sesuatu yang bisa bertahan lama, tapi kita tidak bisa mengukur seberapa lama ini bisa bertahan, karena itu akan berubah seiring dengan perkembangan zaman. Tapi nilai-nilai yang saya masukkan di sini adalah misalnya nilai-nilai kemanusiaan, itu tidak menuntut itu saja nilai-nilai kemanusiaan akan terjadi, tapi per detik, per sekian hari akan terjadi perubahan nilai-nilai seperti itu. Contoh misal kayak nilai cara kita menghormati sekarang. Dulu kan kalau mau komunikasi dengan dosen sangat terhormat sekali kalau misalnya kita datang secara langsung ya. Datang secara langsung menghadap ke dosen atau menghadap ke guru kita, menyampaikan apa yang kita sampaikan, tujuan kita. Kemudian nilai itu berubah kembali. Bahwa itu juga hormat atau juga dipandang sebagai sopan ketika misalnya kita menelpon secara langsung ketimbang dengan SMS. Nah, kemudian nilai kesopanan lagi itu berubah lagi. Sekarang bisa WA-an. Menggunakan WA itu sudah dikategorikan sebagai dikategorikan sebagai sopan. Kenapa? Karena kondisi kita yang menginginkan. Kita mau datang secara langsung justru dianggap tidak hormat atau tidak sopan karena kita menganggap bahwa kita membawa virus untuk guru kita, misalnya membawa virus untuk dosen, dan sebagainya. Tapi di masa yang sekarang ini, nilai kesopanan itu secara otomatis langsung beradaptasi. Bahwa dengan menggunakan chat, misalnya via WA, kayak Instagram, DM di Instagram itu sudah dikategorikan, ya cuma mungkin ada kaidah-kaidah yang masing-masing berlaku di setiap daerah. Ya paling tidak kan kalau misalnya kita chat dengan WA, paling tidak kan dari segi bahasa itu yang harus ada dari segi bahasa ada penggunaan kata yang mesti kita gunakan supaya tetap dikategorikan sebagai
nilai-nilai kesopanan itu tetap ada, saya kira seperti itu. Itu nilai yang saya masukkan. Jadi sebenarnya tatanan sosial itu berubah tergantung bagaimana situasi dan kondisi. Iya. Nah, seperti itu kira-kira, Dik. Iya. Jadi ya kondisi yang merubah. Soalnya kan kalau kita secara pribadi mungkin tidak. Tapi karena kondisi yang mengharuskan, yang awalnya kalau mau ketemu dosen yang harus ketemu langsung, kemudian seiring kondisi ya menelpon, atau paling tidak minimal ya WhatsApp lah. Jadi tergantung kondisi ya. Baik, kita kembali lagi masalah ini. Bagaimana perguruan tinggi Islam itu membangun integrasi keilmuan. Jadi integrasi pengetahuan umum dengan pengetahuan Islam. Nah, seperti apa sebenarnya integrasi keilmuan yang umum dengan yang pengetahuan yang Islam? Apakah dengan misalnya pengetahuan umum itu eksakta lah. Bagaimana? Apakah dengan tadi kan bagaimana? Apakah dengan memasukkan ayat itu, misalnya, itu bagian dari integrasi keilmuan secara keislaman tidak? Bagaimana itu, Pak Agus? Iya. Kalau tadi saya katakan bahwa hanya dengan memasukkan ayat kemudian hadis sudah dikategorikan sebagai integrasi, itu saya kira sudah. Tapi itu tidak berarti kita membatasi definisi tentang integrasi, bahwa dengan memasukkan ayat dan hadis itu adalah bagiannya. Tapi sebenarnya lebih daripada itu. Yang saya masukkan lebih daripada itu, misal kalau dalam eksakta, misalnya dalam dunia eksakta, contoh kita mengambil tentang tentang dunia kedokteran lah, misalnya. Tentang dunia kesehatan. Di dalam Al-Quran dan hadis kan banyak bercerita tentang kesehatan, ya, banyak bercerita tentang kesehatan. Nah, kalau misalnya kita mengambil ayat dan mengambil hadis, itu sudah dikategorikan sebagai dikategorikan sebagai integrasi, tapi tidak hanya sampai di situ. Kita bisa melihat pendapat-pendapat para ulama tentang kesehatan, bagaimana praktisi kesehatan dari orang-orang Islam, seperti misalnya yang sangat terkenal adalah siapa? Ibnu Sina misal, yang sangat terkenal dengan konsep-konsep bagaimana konsep dalam dunia kesehatan lah. Nah itu kan kalau kita kaji lebih dalam hal-hal seperti itu yang saya maksudkan lebih komprehensif lagi. Tidak sekedar misal yang tadi saya katakan bahwa kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan. Oh, ada loh hadis ayat berkaitan yang tadi saya bacakan bahwa Allah itu mencintai orang yang menjaga kebersihan dan bertobat. Itu kan tidak hanya sampai di situ kalau kita mengintegrasikan, tapi ada pembahasan-pembahasan lebih komprehensif, dianalisa lagi lebih dalam tentang itu. Kira itu yang bagian yang terintegrasinya keilmuan umum dengan menggunakan pendekatan Islam, terintegrasi. Jadi ya sama halnya dengan penelitian saya, bahwa saya kan penelitian tesis saya itu karena dari segi keilmuan saya kan dari dakwah misalnya. Iya. Nah, saya meneliti tentang terumbu karang. Ini kan sudah ada kaitannya bagaimana dakwah itu dikombinasikan dengan bagaimana pelestarian terumbu karang. Itu kan bisa dikatakan bagian dari integrasi. Iya. Integrasi keilmuan dari segi berbicara masalah terumbu karang itu kan ekologi lingkungan. Iya. Dari segi bagaimana dakwah ini kita desain misalnya, bahwa dalam melestarikan bahwa sebenarnya pelestarian terumbu karang itu adalah bagian dari dakwah. Seperti itu. Jadi saya orang mungkin beranggapan kalau dakwah terumbu karang apa kaitannya ya? Di mana masuk? Maksudnya di mana? Terumbu karang sama dakwah kok bisa masuk? Tapi ada mungkin poin-poin di situ yang sebenarnya ada. Karena kembali ke esensi dakwah itu apa? Mengajak, menyampaikan kan seperti itu. Bahwasanya ada benang merah yang kita tarik dari situ bahwa
kalau orang mengatakan mungkin ya, seorang apalagi orang awam mengatakan bahwa tidak ada kaitannya dakwah dengan terumbu karang. Padahal secara sebenarnya kalau garis benang merahnya, apalagi kita tahu bahwa dakwah itu mengajak, ya melestarikan terumbu karang juga itu adalah bagian mengajak. Nah, tapi kita tidak sampaikan bahwa saya ini mengajak untuk melestarikan terumbu karang. Tapi menyampaikan bahwa kita perlu melestarikan terumbu karang itu adalah bagian mengajak untuk bagaimana menjaga lingkungan terkhusus pada persoalan ekologi. Nah, di situ hanya itu yang yang selalu orang-orang sampaikan, biasa bertanya, apa sih apa penelitianmu? Saya seperti ini, di mana nyambungnya? Bahkan beberapa orang yang notabene-nya pendidikannya juga hampir setara, ya juga masih bingung. Tapi ya saya jadikan sebagai itu bagian dari PR mereka untuk bagaimana mencari. Karena kalau saya jelaskan lagi sama dengan saya ujian kembali menjelaskan, kemudian ya otomatis akan menimbulkan pertanyaan. Nah, sudah disampaikan tadi bagaimana disiplin semua disiplin dan dianalisis dengan pendekatan Islam, kemudian integrasi Islam tidak hanya sekedar bagaimana memasukkan ayat dan hadis dengan tulisan, tapi lebih dari itu. Jadi kemudian terkait dengan konferensi internasional ini, apa yang perlu kita gali, apalagi apa yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat terkait dengan international conference, apalagi masyarakat yang akademis ya, bukan secara pendidikan juga, tapi banyak orang yang secara pendidikan tidak seperti orang yang misalnya dosen, tapi mereka juga punya wawasan yang luas dan bisa tidak menutup kemungkinan orang yang seperti itu juga bisa mampu melampaui orang-orang yang pendidikan secara pendidikan formal. Apa sih sebenarnya apa yang kita dapatkan atau apa yang perlu disampaikan Bapak Agus ini terkait International Conference ini? Iya, terkait International Conference ini khususnya kepada masyarakat akademik misalnya, ya ini kan kita dari berbagai disiplin ilmu ya. Ada yang disiplin ilmunya agama, disiplin ilmu sosial, eksakta, dan lain sebagainya. Banyak-banyak sekali. Nah, kita mencoba menyediakan wadah kepada akademisi bagaimana menuangkan pikiran-pikirannya dari segi keilmuan mereka, kemudian kita mencoba melakukan pendekatan dari sisi keislaman atau menggunakan studies Islam, Islamic Studies. Nah, wadah ini sebenarnya sudah sangat-sangat saya katakan sangat bagus, apalagi kita akan nanti kedatangan berbagai dengan speaker dari beberapa negara ya, dari negara tetangga, bahkan ada dari negara-negara lain. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan nanti ilmu di situ. Di samping kita mendapatkan ilmu, ya juga kita diberikan kesempatan untuk membagikan ilmu kita. Bagikan ilmu kita, bagaimana. Ya, simpelnya seperti ini. Masing-masing dari kita mencoba menuangkan pemikiran melalui tulisan, kemudian mencoba melakukan pendekatan-pendekatan Islam melihat permasalahan yang kita mau tulis itu atau mau kita bahas. Jadi saya kira ini peluang dan kesempatan yang sangat-sangat bagus, baik itu untuk dosen maupun untuk mahasiswa. Sekaligus kita mencoba untuk memberikan kesempatan untuk mengembangkan kapasitas keilmuan kita. Kalau ilmu kan hanya ilmu kita misalnya hanya berlaku atau hanya disampaikan dalam lingkungan kita, kebermanfaatan kan hanya berlaku di lokal saja atau di sekitar kita saja. Tapi kalau misalnya ilmu itu disebarluaskan, yang paling tidak secara pandangan Islam kita lagi mendapatkan amal jariah. Artinya penyebaran informasi keilmuan kita lebih luas lagi. Saya kira seperti itu, Pak Ibnu. Ya, sekedar pemberitahuan juga kepada warga net misalnya.
ya Iya, warga warganet. netizen ya, karena kita live di Facebook juga ini, bahwa sebenarnya ini kegiatan International Conference ini itu akan kita hadirkan beberapa pemateri atau panelis. Ada dari Eropa seperti dari Turki, kemudian ada dari India, kemudian ada dari Brazil, ada dari Pakistan, ada dari Malaysia, ada dari Australia, ada dari Brunei. Selebihnya itu orang-orang Indonesia. Nah, itu saya sekarang lagi berkomunikasi dengan mereka terkait bagaimana saya mengirimkan undangan kepada mereka. Jadi sangat luar biasa lah kegiatan kita ini, dan semoga tidak ada halangan dan itu akan melambungkan nama DDI di kancah baik secara nasional, secara lokal di Makassar, kemudian secara nasional di Indonesia, bahkan sampai ke internasional. Bahwasanya DDI itu Darul Dakwah wal Irsyad, sekolah tinggi Islam sekolah tinggi Islam, sekolah tinggi agama Islam Darul Dakwah wal Irsyad itu ya mainannya bukan hanya skala lokal, tapi sekarang sudah skala internasional. Itu adalah sebuah terobosan yang baru. Apalagi, jadi sebenarnya COVID ini bukan menjadi halangan kita untuk berkreasi, malah semakin menambah spirit kita bagaimana menciptakan kreativitas sendiri. Apalagi dengan melakukan internal conference ini ya virtual, jadi kita tidak membutuhkan banyak biaya, tapi ilmunya dapat, teknologi kita manfaatkan, ya secara kesehatan juga ya enak di rumah saja. Iya. Seperti itu. Kita tidak berkerumun. Ya, paling tidak kita mencegahlah apa himbauan dari pemerintah ya. Paling tidak kita berkumpul tidak lebih dari 5 orang menggunakan standar protokol kesehatan yang ketat. Jadi itu sebenarnya ada hikmah di balik setiap kejadian. Dengan ini kita bisa melakukan dan ya, kalau kita lihat kampus-kampus yang lain ya belum tentu juga bisa melakukan seperti ini. Kita melakukan terobosan yang baru. Dan ini juga sekaligus promosi kepada calon mahasiswa baru sebenarnya, bahwa ada kampus yang berbasis Islam yang selalu, bahkan hampir selama sebulan ini kita mengadakan 3 kegiatan internasional. Yang salah satunya ini adalah STAI DDI Kota Makassar bekerja sama dengan IAIN Gorontalo itu bekerja sama. Biasanya kegiatan kampus lain yang kegiatan tapi tetap kepanitiaan itu dari DDI. Kampus lain mengadakan ya tetap kepanitiaan semua teknisi dari DDI. Bahkan moderator dan invited speaker-nya itu ya dari DDI. Jadi sebenarnya ya kita juga sebenarnya mampu bersaing dengan kampus-kampus yang lain. Jadi kalau saya sebenarnya pernah mengibaratkan seperti ini. Kita berada di antara kampus-kampus yang besar misalnya. Iya. Ibaratnya saya mengibaratkan ini STAI DDI seperti Singapura. Kita berada di antara lautan Melayu. Saya mengibaratkan apa yang disampaikan Prof. Salim Said ini. Jadi saya mengambil itu bahwa Singapura kenapa bisa maju? Karena berada di antara lautan Melayu yang bisa setiap saat digempur. Israel bisa maju karena berada di lautan Arab yang setiap saat bisa menggempur dan bisa menghanguskan Israel. Nah, begitupun STI DDI berada di kampus-kampus besar. Di antara lautan kampus besar, tapi kita bisa menciptakan kreasi yang sangat luar biasa, yang belum tentu kampus lain bisa mengadakan seperti kita. Dan itu adalah bentuk suatu kemajuan bagi saya. Dan beberapa orang bilang bahwa pada kondisi seperti ini, kampus besar, kampus kecil itu sudah tidak ada lagi. Kenyataannya masih berjalan. Ya. Iya. Seperti itu. Mungkin ada
dari Pak Agus, bagaimana pendapatnya seperti itu? Ya. Saya kira pengkategorian kampus besar, kampus kecil, bukan saja dari sekedar hanya melihat dari segi fisik ya, tapi paling tidaklah kita melihat impact-nya di masyarakat. Lulusan-lulusan kita seberapa bermanfaat di masyarakat. Itu mungkin bagian terpenting yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita mau mengatakan dengan jumlah mahasiswa dan bangunan secara fisik ya, otomatis kita sudah tidak masuk kategori itu. Namun dari kategori-kategori lain seperti kebermanfaatan mahasiswa lulusan kita kepada masyarakat, itu adalah bagian-bagian yang saya kira bisa kategorikan bahwa kampus ini besar. Ya, besar manfaatnya kepada masyarakat, besar manfaatnya kepada orang banyak, besar manfaatnya kepada orang-orang sekitar. Karena itu adalah bagian ya yang perlu kita yang perlu kita adaptasi sekarang ya. Nah, kalau kita berbicara tentang fisik ya otomatis pasti kita kalah. Tapi ada hal-hal lain yang bisa kita tempati bersaing, bukan dari segi fisiknya. Saya kira seperti itu Pak Ibnu. Ya, saya juga seperti itu. Saya sangat sependapat bahwa kalau kita nilai kita mau bersaing secara infrastruktur ya jauh lah. Tapi ada sesuatu yang membedakan kita dengan mereka. Mungkin dari segi sumber daya manusia, sekalipun kita ya tidak terlalu banyak, tapi yang sedikit itu gampang terkoordinir daripada banyak tapi susah dikoordinir, mending sedikit tapi mampu dikoordinir secara baik, dan itu tersistematis TSM seperti itu, terstruktur, sistematis dan masif. Nah, seperti itu. Jadi setiap ada informasi otomatis kita tanpa berpikir dua kali, apalagi yang berdampak pada keilmuan, baik itu secara institusi maupun secara pribadi, ya kita tidak pernah berpikir dua kali, apalagi bertanya untuk apa ini sebenarnya. Tapi pada dasarnya itu untuk kebaikan kita bersama. Nah, jadi saya kira percakapan kita untuk malam ini sangat seru ya. Tapi lagi-lagi mungkin sekarang sudah malam dan mungkin butuh istirahat juga. Jadi sebelum kita tutup saya minta closing statement-nya dulu Pak Agus ini terkait pembahasan kita, dan mungkin pesan-pesan kepada masyarakat netizen ini karena kita live di Facebook. Ya, sebelum saya lupa Pak Ibnu tadi yang disampaikan terakhir tentang persaingan kampus ya. Yang terpenting adalah kita sebagai kampus yang berbasis Islam yang tidak bisa diukur dari segi fisik ya, infrastruktur, tapi kita tidak pernah berhenti untuk belajar, tidak pernah berhenti untuk terbuka, menerima masukan yang membangun, menerima input, dan mencoba terus belajar dan belajar dari setiap proses yang ada. Saya kira itu adalah bagian terpenting dari kita untuk terus berbenah. Bagaimana kita menyediakan menyediakan lulusan-lulusan kita yang bisa kita gunakan di luar. Kemudian selanjutnya ya seperti disampaikan oleh pemerintah kita, Bapak Presiden, bahwa kita setiap individu bisa menjadi mensosialisasikan kepada masyarakat. Mumpung kita masih live di Facebook, kita menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga imunitas tubuh kita supaya tidak terkena corona, tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, keluar rumah bila ada kepentingan, tetap mencuci tangan, tetap memakai masker bila keluar, dan sebagainya. Kemudian lebih khusus kepada lingkup akademisi, bahwa kami menginformasikan bahwa STAI DDI Kota Makassar melakukan kerjasama dengan IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo untuk melakukan konferensi internasional yang mengangkat tema sosial humaniora dengan melakukan pendekatan studi Islam. Saya kira ini kesempatan bagi kita, baik mahasiswa maupun dosen yang tertarik dalam dunia sosial, kemudian mencoba melakukan pendekatan-pendekatan berbasis Islam. STAI DDI dan IAIN Sultan Hamengkubuwono Gorontalo menyediakan wadah ini. Semoga bisa kita manfaatkan secara maksimal, menuangkan pemikiran-pemikiran kita di sini,
saling bertukar informasi secara ilmiah. Mudah-mudahan ini bisa memperkaya hasanah keilmuan kita. Saya kira itu Pak Minu closing statement saya. Ya. Terima kasih Pak Agus dengan closing statement-nya yang sangat menarik, bahwa sekaligus juga kita mempromosikan bahwa sekali lagi kami sampaikan bahwa ini adalah bincang-bincang sesi pertama terkait Road to Excise 2020 atau International Conference on Social and Humanities Approach to Islamic Studies. Nah, bagi teman-teman atau yang melihat ada call for paper terkait kegiatan ini, yang berminat secara keilmuan bisa mengikuti ini. Karena kita juga nanti insya Allah akan live semua dari tanggal 23 sampai 25 itu, semua akan live baik di Facebook, khususnya di Facebook ya, dan kegiatan-kegiatan yang berbasis daring. Dan itu akan kita bagikan semua link. Nah, mungkin teman-teman atau yang terkait dengan keilmuan sosial maupun kemanusiaan, humaniora dalam pendekatan Islam itu ya kami harapkan untuk partisipasinya. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Perbincangan yang sangat menarik. Dan insya Allah itu besok kita akan adakan lagi. Dan saya mungkin minta Pak Agus untuk jadi moderator besok. Bagaimana, mungkin bisa ya? Nanti kita komunikasikan di belakang layar. Oke, siap-siap. Mantap kalau begitu. Terima kasih atas bincang-bincangnya malam ini Pak Agus. Siap. Terima kasih Pak. Terima kasih pada peserta partisipan atau viewers yang ada di Facebook. Pesan kami bahwa tetap jaga kesehatan, selalu menjaga masker, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.